Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jangan pernah menghalalkan yang haram, jangan pernah juga mengharamkan yang sudah. Kalau salah i'tarofu bidzunubihim. Makanya di antara aturan istighfar gimana? Kita Rabbana dzulamna anfusana, itu aturan istighfar. Kamu merasa salah dulu. Misalnya saya jadi pegawai negeri, misalnya saya Pak Zarkasi ini di Kemenak. Mungkin kerjanya benar, atmosfernya benar, semuanya benar. Tapi tetap saja saya aja salah. Kamu itu dipinterkan itu supaya idza roja'u ilaihi wal yunziru qaumahum idza roja'il malah gak roja'u malah roja'u ila departemen. Dalam kebenaran kita pun pasti ada salah, apalagi dalam misalnya saya datang ke Jakarta gini kan ya benar. Datang ke sini ke Begit, kon mulang sampean dengarkan ya benar. Tapi tanyakan anak saya yang di rumah yang kelas 3. Bapak kenapa sih ke Jakarta? Ya? Salah cara dia. Dan nanti kalau Allah lebih melihat anak saya, hanya anak kecil yang nggak berdosa, saya tetap salah ke sini. Meskipun dosa saya ditanggung sampean. Artinya dalam kebenaran saja ada kesalahan gitu loh. Nah, makanya kalau donga atau Rabbana dzulamna anfusana. Nah, makanya urutan pertama i'tarofu bidzunubihim. Nak salah aku ngaku. Kok salah berargumentasi. Salah ngotot. Kok Joko-Joko tua itu salah ngotot. Kandhani nak nikah sunah Rasul cek ngotot. Ya itu kan zaman dulu. Kalau sekarang harus mapan dulu, kalau enggak kakean teori no. Kandhani kene utlubur rizqa binikah niku riyen ye. Ribet. Wah, angel ngandani santri saya gitu, teori ya. Kan kalau di santri lanang kuatah mbak kata ibu arep rapi-rapi ora yo wis buan. Nanti kadani malah berargumen. Mulai santri-santri semangun kota, wis teori tok ya. Coba sampean tak kandani, kon tawakal ra mikir pekerjaan. Gak iso kan ke santri kota ra iso. Lah santri desa iso Bajar kasih. Kandani sing ngandel kon tawakal. Santri kota ra iso. Gimana? Wes mlaku-mlaku gak go ATM ora wani. Gak go HP ora wani. 2 kilo lupa ninggal ketika milih kembali. Coba di kalau ada apa-apa gimana ini? Padahal dulu berhari-hari gak bawa HP. Jadi nah makanya wa akharuna itu nomor 1 ukurannya i'tarofu. Karena kelakuannya piye? Jenis ini kelakuannya kholatu amalan sholihah wa akhara konser ya kok ngarep, kok ana selawatan ya kok. Wah. Ana artis wayu delok dosokan ana kiai melok dosokan salaman. Jare malaikat iki penggemar sapa ya? Iki penggemar artis, penggemar kiai. Ya sama-sama hero. Kepen roh artis yo wani dosokan, kepen roh kiai yo wani. Lah terusannya aja tapi itu menggembirakan tapi asawahu. Jadi ya muga-muga pangeran nyepuro, tapi kelasnya ya muga-muga. Kelakuan ngene itu tidak bisa dipastikan. Kelasnya ya muga. Beda kalau haladul walati jaratun tunjikum min adzabin apa? Alim itu untuk minuna fil arwatu jadi namanya paling terus. Nah itu makome langsung yaghfir lakum. Warna wes itu kelas tinggi itu mesti langsung yaghfir. Nah sing kelas ngene ya asa. Asa itu sampai lah. Kayak aja langsung mesti lho kok ayate asa kok. Asa yang menawa-menawa kok. Menawa-menawa. Lah itu banyak kepentingan. Tapi yang jelas itu asa ya semoga ya tadi menawa aja. Ya jadi ini jelas ya supaya maksud saya baca ini tak niati dari rumah supaya kita melihat beberapa kelompok di Indonesia itu ya ada kaget. Mulai dulu yang yakhlidul qola ya ada, yang yuzhirul bughda ya ada, yang kelihatan keras, nggak suka maksiat juga bagus. Masa maksiat disukai kan ya tidak baik. Yang nggak jelas kayak orang Jawa, nggak melok-melok ya mulai dulu ya ada. Makanya ini jenengan harus matur nuwun sama saya. Karena perilaku kebetulan yang ternyata punya dalil. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau setelah ini terus, wah ada dalilnya. Di Ihya, halaman berapa? Pokoknya kata Gus Pak ada. Ya, jadi ini pesan ketiga ini yang semoga kita bisa niru ya.
Karena itu cerita Wali Songo, versi kiai, versi film, versi buku semuanya sama. Tambah ngelihat maksiat, tambah tertantang kasih sayangnya sehingga terus sampai bina kayak gitu ya. Versi film saja lah yang kamu tahu mungkin versi film. Gambarannya Wali Songo itu masya Allah, sabarnya, teladannya. Semuanya masya Allah lah. Darani wuduwe rau, darani syahadatane sekaten. Soalnya darani jimat kalimat sodo, jimat syahadat itu maksudnya itu. Wong itu kudu de merah delimo itu dalimo ya tauhid. Itu kata Mbah Mun itu orang dulu malah gua golek merah delimo akeh, aduh ribet. Merah delimo itu maksudnya dalima. Orang itu harus berpegangan dalam surat Ikhlas tuh. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan diakhiri dal sampai 5. Dal-dal yang di kulhu itu yang di akhir-akhir itu kan 5. Maksudnya itu saiki urung iso liyane lah, sementing itu dalima. Maksudnya tauhid ini benar dulu, apa? Tauhid ini benar dulu. Dan itu telaten datangi tempat maksiat. Ini kayak gambaran di film-film itu. Dulu gambaran film-film kuno juga sama kan, ada warung, terus penjaganya gitu, yang datang kuda. Dulu ya gambarannya ada gitu. Sekarang ya nggak ada lagi, mungkin banyak ya. Jadi dulu ya banyak sama lah. Untuk ukuran zaman itu ya banyak sama. Tapi telatennya. Orang Jawa bilang apa ya dituruti. Darani sloko laila. Sloko itu maknanya suluk gitu. Bahasa Jawa jadi sloko. Nah darani ya tadi kayak di Jogja itu ada sekaten itu dulu kata cerita-cerita itu Kalijogo ngadakan satu konser wayang yang boleh nonton, yang bayar tiket. Lah tiketnya itu baca apa? Syahadat. Terus darani sekaten dari kata apa? Syahadat. Ya dituruti orang kok terus ini gak fusha ini. Kamu benarkan sinnya syahadatain. Kau itu ada saja. Oh kiai nyaran ya. Ya fusha. Ya ini jelas ya supaya apa kamu ingat betul bahwa ini ndak gaweane Gus Ba, gaweane Bapak di sini mulai dulu di Ikhya ini ya yang jelas ikut kita Bu Adabil Ulfah wal mabuk di jalan. Itu dia melakukan kemungkaran, jelas mabuk. Kadang-kadang ibunya itu solihah, keluarganya soleh, ikut majelis taklim. Dia mungkin tersiksa karena keluarganya mabuk. Atau mereka keluarga tersiksa anaknya mabuk. Tapi tersiksanya hanya mabuk saja. Tapi gara-gara kamu nahi mungkar secara serampangan, kamu tegur, malah dosanya bunuh Anda. Nah, ini namanya apa? Nahi mungkar sing yu'addi ila ma huwa akbahu minhu atau angkaru minhu atau syarrun minhu. Kamu nahi mungkar tapi tanpa perhitungan sehingga melahirkan mungkar yang lebih dahsyat, yaitu pembunuhan. Nah, di antara syarat kewajibannya nahi mungkar itu aturannya jangan yu'addi ila mungkarin sing akbaha minhu atau syarrun minhu. Jangan sampai mendatangkan kemungkaran yang lebih apa? Buruk. Ketika keluarganya dengar anaknya mabuk mungkin masih bisa mentoleransi, tapi kalau dengar bunuh kiai atau bunuh orang yang sangat dihormati karena ditegur lebih tersiksa. Begitu juga misalnya ada orang yang sering datang ke masjid itu berjamaah sholat, tapi pakaiannya masih agak-agak gimana gitu. Cara papa ngerti agak gimana gitu. Dan ternyata kalau ditegur malah gak sholat. Nah ini kan kita punya perhitungan nih. Kalau ditegur gak sholat, kalau dibiarin tetap sholat, mendingan gak negur. Asal di hati kamu jangan-jangan nanti gak ada pemandangan kalau ditegur lah, itu yang mulai masalah kan. Tapi sebetulnya itu mulai masalah, itu hadun nafsi. Kalau perhitungannya gitu hadun nafsi. Tapi kalau perhitungannya selama masih islami dengan perhitungan-perhitungan haqquh wa rasulih, insya Allah itu ditoleransi. Ya ini jelas nanti kalau yang punya kitab Ihya jelas ikut babnya kitab Bu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Ya jadi nanti yang kitab naskahnya beda. Itu di Ihya-nya ikut apa? Kitabu Adabil Ulfah wal Ukhuwah. Bab cara merasa empati, kasih sayang. Itu di situ saya pernah baca khatam dan mengajarkannya juga berkali-kali. Dan muasalah saya dengan ulama-ulama dulu yang sudah meninggal. Itu di situ Imam Ghazali kalau dalil itu gini, sampai begini ekstrimnya. Mungkin bagi orang awam tidak ekstrim, tapi bagi ulama itu ekstrim. Fa inna wa ta'ala qadim tanna alaina binikmatil ulfah was suhbah. Isqala wa allafa baina qulubihim. Jadi kebencian itu tidak termasuk nikmat yang dihitung Allah. Yang dihitung Allah termasuk kenikmatan itu wa allafa baina qulubihim.
Jadi mu'alafah, merasa nyaman dengan teman kita, saudara kita, meskipun beda ormas, beda kultur, beda apa, itu bagian dari kenikmatan. Jadi jangan mentang-mentang kamu demi nahi mungkar terus adanya kebencian. Itu di Quran jelas, nikmat itu dihitung termasuk pemberian Allah terbesar itu wa'alafa bainakum. Bahkan Allah ngendikan lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Rasulullah yang kesayangannya Allah saja dibayangkan Muhammad urusan cinta kasih, urusan kasih sayang, urusan saling mencinta. Andai kan kamu biayai, andai kan negara menggelontorkan APBN untuk rekonsiliasi nasional itu tidak bisa. Karena ini urusan hati. Kamu bisa tak kayak ide sak miliar seneng wong elek, enggak bisa. Atau ora usah dibiayai wong ayu. Itu kan susah sekali itu. Kamu bisa seneng orang yang enggak pernah berbuat baik sama Anda, enggak bisa. Tapi walakin nawaha allafa. Kalau Allah sudah menghendaki itu semuanya bisa. Kita kadang mencintai orang yang enggak pernah berjasa sama kita. Kamu punya teman yang sering takdir kamu enggak pati cocok sama orang yang enggak pernah naktir kamu seneng. Kalau Allah sudah alqal mahabbah, siapa yang bisa mengendalikan kehendak Allah? Kamu punya teman mulai SMP, SMA enggak bisa senang, ketemu pertama di bus senang. Yang bisa ngatur itu siapa kalau enggak Allah? Meskipun cara kok itu witing tresno jalaran kulino. Tapi Allah menghendaki, pandangan pertama senang, pandangan 9 tahun bosan. Nggak kurang cara kalau makanya para ibu-ibu harus berdoa, ya Allah ya muqallibal qulub. Sabit qalba zauji ala mahabbati. Itu kalau nggak didoakan wah bisa hilang semua itu tuh. Suaminya nggak mau berdoa gitu karena takut kurang variasi. Tapi ini cerita cinta, cerita ulfa tidak bisa. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim tapi walakin Allah alafa. Jadi kalau urusan banyak jenengan harus syukur. Bawaan saya melihat sampean anak-anak BK itu cinta. Padahal nggak jelas asal usulnya piye. Terus tapi saya sudah 4 tahun, kalau 5 tahun ngajar di sini. Dia di Jakarta katanya harus ya. Harus. Itu bahasa keangkuhan harus. Karena kalau di kitab fikih itu ijabu malam yajid termasuk dosa besar. Karena berarti musyarri apa? Ya Pak Sarkasi ya. Iya, di Sulam Taufik jelas termasuk dosa besar ijabu malam yajid. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Mergo fa anta musyarri. Berarti kamu bikin syariat baru. Karena sudah ada mandubat, ada masruat, ada syariat ini sudah sempurna. Faman aujaba ma lam yujibhumu wa rasuluhu fa huwa musyarri'un. Dari berarti dia musyarrik baru. Bahasa karsanya kayak ngaku nabi baru. Tapi sudah tak maafkan lah santai. Tapi secara fikih jelas sampai lihat di Sulam Taufik termasuk minal kabir apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Musyarrik ya musyarrik. Bukan tukang bikin syariat tapi ini musyarrik tukang yang di jalan mungkin. Di antara makalah yang ini contoh ini untuk anak-anak BG untuk PSG. Tak warai caranya jadi wong alim ini jujur saja, ndak niat sombong. Saya tuh kalau punya makalah itu sampai begini. Ini itu satu makalah sebelum dicetak itu berupa buku ini. Ini begini modelnya. Jadi referensi yang sama tak tulis dari berbagai kitab yang berbeda. Dulu ketika Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair masih sugeng, tiap ketemu itu dicek. Itu dari kitab apa. Jadi selain referensi secara mudawana, Al-Kutubul Mudawana, juga dikonfirmasi berkali-kali. Misalnya gini, orang sekarang itu gak siap dakwai orang yang ahli maksiat. Dulu itu zaman Nabi dakwah itu malah gak sekedar gak maksiat, masih kafir yang didakwai. Pertama Quran turun tidak ada qul ya ayyuhan nahdiyun, qul ya ayyuhal muhammadiyun, yang ada malah qul ya ayyuhal kafirun karena yang didakwai orang kafir. Jadi kalau kamu nyari dakwah yang sudah orang steril, sudah soleh semua, itu orang Jawa nguyai segoro, sekaruan soleh kok bu dakwah. Jadi memang tantangannya dakwah itu ke objek yang kita nggak siap. Nggak siapnya mungkin kita beda agama, mungkin beda kultur, beda kesolehan tuh. Ya, jadi ini tak baca beberapa makalahnya orang dulu. Ketika melihat saudara kita, teman kita atau tetangga kita melakukan maksiat atau sedang maksiat. Tak baca Arabnya dulu mungkin sebagian nanti itu mungkin biar barokah ini teks aslinya Imam Ghazali. Wa turuqus salafi qad ikhtalafat fi izharil buhdi ma ahlil ma'asi. Semua orang salaf berbeda-beda
dalam memperlihatkan ketidaksukaan ma'ahlil ma'asi. Tentu kita semua tidak suka perzinaan, tidak suka mabuan, tidak suka togel, tidak suka judi. Terus fa'in kulta, ini yang mulai dialek gitu ya. Fa'in kulta itu andaikan ada satu pertanyaan, yaitu yang mulai halaman 20. Fa'aqallu darajati fi izharil bughdi al-hajru wal i'radu wa qat'ur rifqi wal i'anah. Fahal yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarkih. Fa'aqulu la yadkhulu dzalika fi dhahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atau al fawahisha fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahabah maka yuhjaruna bil kulliyah. Dulu zaman Nabi juga banyak orang-orang yang masih mabuk, masih melakukan hal-hal yang buruk. Tapi mereka yang sedang maksiat atau baru berstatus fasik, itu maka yuhjaruna bil kulliyah. Tidak begitu ditinggalkan saja atau asingkan begitu saja. Balkanu mungqasimina fihim ila man yasdidul qawla alaih. Sebagian sahabat kalau melihat orang yang mabuk, yang enggak benar, keras. Wa yuzhirul bughdalah, memperlihatkan tidak sukanya. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'aradu anhu. Ini milik orang Jawa, ya tidak benci, ya tidak suka, pokoknya terus pasif. Semua corong Jawa gak melok-melok ya, itu. Nggak, biar sampean ngerti bahwa perilaku kita sebagai orang Jawa atau orang Timur, orang Indonesia ternyata ada pembenaran di ikhya, meskipun kebetulan. Kebenaran Anda meskipun kebetulan. Nah kali ini kebetulan yang punya dalil itu. Maksudnya sudah kebetulan sekarang dicarikan apa? Dalil. Kan lumayan kan supaya kelihatan pinter gak Pak Zarkasi gitu. Kalau ini pinter dapat gaji. Jadi pinter ada dua. Pinter yang digaji Allah kayak saya, yang digaji negara gak Pak Zarkasi. Maka pasti kaya saya lah, yang gaji lebih kaya. Saat dulu tuh sering ngajar di Jogja, ketika boyong di Naruan, di Rembang, itu teman-teman saya yang kerja di Jogja itu tanya gini, Pak, kok bisa ya? Habis gaji tetap di Jogja, pindah di kampung, yang gajinya agak jelas. Ya jelas saya, kata saya. Kok bisa? Gajinya dia itu surga, gaji kamu paling 2 juta. Terus dia bilang, ya inginnya 2 juta dan surga. Rakus gak baik kan? Tapi Allah itu maha luas, masih gak apa-apa ya, gaji di dunia, gaji di akhirat gak masalah. Jangan insya Allah betul sudah. Artinya gini, ketika melihat kemungkaran, ini kan saya bela Mbah Mun, makanya judul ini Al-Intisar lil Madhabi Syekhina, bela Mbah Mun, bela Pak Kuras, bela bapak kita sendiri. Kita tidak pernah punya guru-guru yang melihat kemungkaran itu reaktif. Tapi secara referensi, yang reaktif zaman dulu pun ada. Wa ilaman yuziru al-bughdalah. Ada orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya. Ya kita secara referensi itu ya ada kelompok yang seperti itu. Mulai dulu ya ada. Ada yang tidak ngambil sikap. Nah ini sangat Jawa sekali. Wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'radullah. Ya, tapi kamu jangan terus bilang, wah Imam Ghazali berarti NU kultural ya enggak. Imam Ghazali itu ada sebelum Mbah Hasyim Asy'ari. Nanti kamu ngait-ngaitkan Imam Ghazali punya KTA NU enggak ya? Enggak ini. Ya jelas ya, ada yang ngambil sikap apa? Yuzhirul bughda, memperlihatkan ketidaksukaannya. Ada yang ngambil sikap yu'ridu anhu wa la yata'arradu. Nah ini yang ketiga, ini yang persis Wali Songo yang ketiga ini. Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada orang itu melihat temannya maksiat, saudaranya maksiat, bawaannya malah tambah suka, tambah sayang. Karena itu dianggap sarana menarik simpati, kemudian berharap nanti menjadi baik. Ini yang ketiga, ini yang mungkin paling berat, tapi itu percontohan yang diceritakan wali-wali Songo. Ini jelas ada ya kelompok ketiga. Artinya gini loh, kalau kamu melihat kiai atau sejarah Wali Songo yang empati atau membina orang-orang fasik dengan kasih sayang, kamu jangan langsung bilang ini Islam apa ndak nahi mungkar. Kamu yang kurang ilmu ribet. Ini jelas ada takbirnya. Mulai ini Imam Ghazali loh, Hujjatul Islam. Orang punya gelar Hujjatul Islam. Bukan doktor, bukan profesor, Hujjatul Islam. Sedunia lagi, bukan versi kampus tertentu. Sedunia, diakui sedunia. Ternyata mulai dulu ada orang yang pilihannya apa? Wa ilaman yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah. Ada terusannya, wala yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Dan dia tidak ngambil sikap memutus hubungan dengan yang sedang maksiat. Jadi bawaannya malah yang zuru ilaihi bi'ainir rahmah dan tidak muqata'ah. Tapi tentu ya tidak mukotoahnya karena niat bina ya, bukan koalisi, bukan malah menik. Tadi kalau ada yang ke masjid masih pakaiannya agak gimana, dibina itu untuk lebih baik.
Jangan takut kehilangan tontonan. Itu yang paling masalah itu. Adu nafsi kalau itu. Kayaknya saya enggak lah, saya kiai. Ini cerita sampai enggak cerita saya. Saya itu saking fanatiknya ilmu, ini cerita ya. Saking fanatiknya ilmu itu kalau hallnya bapak saya, karena kita keluarga pesantren, itu pengumumannya itu aneh. Tidak wajib hadir. Karena takut ijabu malam. Karena trennya pesantren itu gitu. Kalau alumni itu harus hadir pas hall atau pas pengajian mulut. Kalau saya karena fanatik ilmu itu, nggak pernah ada undangan sampai sekarang. Saya ngiyai sudah 2005 bapak. Sampai sekarang nggak pernah ada undangan. Karena takut ijabu malam, yajib. Karena saya orang bener, maksudnya ada kayak ini. Ini kacau ini. Saya ini lebih tua, lebih kiai, diatur yang lebih muda. Ini enggak orang Indonesia ini apa? Kalau orang Indonesia itu sopan ya. Orang Indonesia itu enak sama orang kiainya monggo sak kerso. Ah, padha sak kerso milih istirahat timbang mulang ya. Habis perjalanan jauh monggo sak kerso milih apa? Istirahat timbang mulang. Ya sudah tak maafkan. Saya kan orang baik jadi gampang maafkan. Ngatur dia. Ya ngatur dia dosa lagi udah. Ya ini jelas ya, jadi ada 3 kelompok tadi ya. Jadi kalau jenengan sama orang yang tekar atau apalah, ya mulai dulu ya. Dawa ilaman yakhlidul bukhdolah, wa yudhirul. Tadi apa? Ilaman yakhlidul qala alaih wa yudhirul bukhdolah. Itu mulai dulu ya. Terus ada yang model Jawa, wa ilaman yu'ridu anhu wa la yata'arradu lah. Jadi gak ngambil apa? Sikap. Corong Jawa gak melok. Terus yang ketiga ini yang cerita Wali Songo, ya kita tidak menangi Wali Songo tapi sudah mutawatir lah. Kalau cerita-cerita Wali Songo itu nggak pernah negur orang, nggak pernah apa, tapi bisa merubah. Ini yang mahal kan bisa merubah. Itu apa cerita itu riwayatun sing tablughu hadat tawatur lah. Karena semua versi kiai, versi film, versi buku kan semuanya sama. Pak Zarkasi apa? Enggak, semuanya menceritakan sama. Kalau Wali Songo itu tidak main kekerasan tapi merubah. Kalau orang-orang yang terlalu liberal kan ya orang rubah, malah tadi seneng aja kalau ini semua orang pakai hijab ribet. Nah, itu yang ribet kalau sampean ganti niatnya gitu. Ribet gak punya pandangan tadi loh pada perhitungannya itu ribet kalau perhitungannya gitu. Ya ini jelas ya. Kelompok ketiga dan ini menurut saya yang luar biasa, wa ila man yang zuri ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa tabal. Terus fahadihi daqaiqu diniyatun takhtalifu fiha turuqus salikin. Ini satu detail-detail yang mulai dulu orang itu beda-beda karena mungkin organ kita beda, psikologi kita beda. Kalau orang sosiologi mungkin ngamati latar belakangnya beda. Ada orang tuh santunya minta ampun, tak tanya tak pikir dia turunannya orang baik. Kalau saking santunya saya nanya kiai aja kalah sopan sama dia. Tak tanya kamu kok orang baik padahal enggak anaknya kiai. Karena saat trauma ditabuhi bapakku terus. Jadi dia sama orang karena trauma. Betapa ada enaknya dikerasin. Ya nasibnya baik dia kok, kesimpulannya gitu. Ada yang dikerasin bapaknya terus dendam. Anaknya yang kena. Banyak orang yang mencintai istrinya, tak pikir dia turunannya orang yang sangat mencintai istrinya, ternyata enggak. Saya tahu sakitnya dicuekin suami. Ibu saya itu korban bapak saya. Gara-gara trauma itu terus sayang sama istrinya. Karena ibunya korban dibiarin sama bapaknya, ditinggal kemana-mana. Jadi kadang manusia itu nggak bisa ditebak. Ada yang anaknya orang harmonis, dia ada harmonis. Kok monoton ya? Ya ribet kalau sudah mukallibal qulub nggak pernah tahu kita. Makanya sudah lah donga aja ya mukallibal qulub sabit qalbi ala din. Ini para istri donga ya mukallibal qulub sabit qalba zauji ala mahabbati. Tapi aku yakin bapak-bapak enggak berani doa gitu. Sabit qalbi ala mahabbati zaujati enggak berani. Takut goblok saja. Kayaknya monoton tadi. Ya. Ya jadi jelas ya, ini masalah-masalah yang nggak mungkin ada kesepakatan ya. Ini jelas fahadihi daqaiqu diniyah takhtalifu fiha turuqus salikin. Nah daqaiq itu artinya gini ya, daqaiq itu sudah detail. Dikoh dan daqaiq jamaknya daqiqah. Dikoh itu detail. Bukan daqaiq bahasa Arab sekarang artinya menit. Oh daqiqah daqaiq ada menit barang ini apa dari ini maksudnya dari kata dikoh apa? Detail. Detail itu maksudnya gini. Saya beri contoh ya, semoga contoh ini tidak menyinggung siapapun ya, karena ini murni contoh. Misalnya ini
ada warung kopi ya. Warung kopi itu dijaga orang cantik, ramah. Terus ini itu dijaga orang solihah tapi judes. Sini boleh utang, ini nggak boleh utang. Ini contoh gampang saja. Contoh yang awam saja, model goblok saja lah. Kita ngaji model awam saja. Terus kamu orang netral. Maksudnya netral ya tidak soleh-soleh banget, ya tidak fasik-fasik banget. Ya kayak kelas-kelas gini kan nggak soleh-soleh banget. Ya nggak jelas lah bahasa pasnya itu nggak jelas. Kalau bahasa Qur'annya wa akharuna atarafu bidunubihim kholatu malam solihah wa akhara. Delok kiai yo gelem, delok wedok yo gelem. Konser yo teko, pengajian yo teko, ini jenis kholatu amalan solihah wa akhara saya. Jadi Quran sudah gambarkan. Makanya kelompok kayak kamu itu termasuk kelompok yang dibayangkan Quran. Tapi ya taruhu bidunubihim kalau malam ya istighfar, astagfirullah. Sudah pas lah gambaran Quran itu pas sudah kamu partainya itulah jelas sudah. Kan kita nggak mungkin partai wa minhum sabiqum bil khairati fi ndak lah. Ambune ndak kelihatan. Kalau kalian sudah wali pasti saya tahu kan ada daftarnya. Wali itu ada daftarnya. Ada anggotanya, ada apa? Ada membernya ya betul ya. Ya saya ulang lagi ya. Ini solihahnya solihah itu ya halal. Ini misalnya orang ya gitulah. Saya tidak mengatakan sampai nyuwun sewu orang nakal enggak. Pokoknya ini solihah banget, ini biasa misalnya. Terus tapi ini ramah, sudah ramah boleh utang. Cantiknya sama, kamu jangan bayangkan cantiknya sama. Cantiknya sama atau jeleknya sama. Kemudian ini boleh ngutangi saja, servisnya boleh ngutangi saja. Itu kira-kira kamu marung kemana? Ke sini kan? Yang boleh utang kan? Karena al-insan abdul ihsan. Nah di sini juga sama. Jangan-jangan anak-anak muda itu suka jagongan di gardu di tempat orang nakal karena ada kopi gratis, boleh nyetel tip bebas. Sementara sowan ke orang soleh harus banyak etika, banyak tatanan. Nah jangan-jangan mereka gak tertarik kita di sini ihsan, merasa dapat baiknya si yang punya rumah, di kita enggak. Nah di sini sirnya kenapa kiai alim itu sama anak-anak muda sunwon santai. Itu awal dakwah itu karena manusia itu pasti al-insan abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Makanya kenapa kiai Jawa itu suka nyuwun sewu mayoran, suka makan-makan. Itu bukan terus buat kok iku sunai Rasul piye, dalile piye. Ini urusan dakoek, sesuatu yang hitung-hitungannya sudah jelimet. Bukan tekstualis, ini sudah jelimet. Jangan sampai di tempat orang-orang nyuwun sewu yang kurang baik itu makan-makan mayoran, ketemu wong saleh mentuk ijazah we. Kon maca ngene, kon poso ngene kan. Nah ini cerita aja, kamu gak, makanya saya bilang enggak perlu nyinggung siapa, ini teori. Dakoek itu. Nah, tapi kalau bawaannya orang soleh itu rileks. Bapak saya itu saya menyaksikan, setiap sama tamu itu guyon. Tamu belum duduk aja mesti ibu dibilangin kon gak nomam. Karena tamu zaman dulu itu memang sering gak kelar marung. Tamu saya guys, apa bertamu nang hotel, mangan sih ribet malah. Nah, kalau al-insan abdul ihsan, jangan-jangan orang kesini itu Allah nyalakan kita karena kita salahnya kurang ihsan. Makanya diantaranya doanya orang-orang dulu ya Allah jangan berikan ke orang-orang fajir, orang-orang fasik satu kenikmatan yang saya harus berutang jasa ke mereka. Karena berat, ke depan itu berat. Jadi jangan-jangan kita dakwah tidak mandi itu kurang kompetisi lah istilahnya. Nah makanya Wali Songo itu sikapnya simpati. Ya tadi. Makanya terus guyonan di dunia sufi, meskipun guyonan itu masuk akal. Kok tidak marung yang solihah, kok marung yang enggak solihah. Kalau yang ini senyum, ini merengut. Nah di sini pentingnya senyum. Meskipun fikih berfatwa senyum itu sunat, saya ulang lagi, fatwa fikih formal itu kan senyum itu sunat. Tapi ada surah yang senyum itu wajib. Ya tadi misalnya kamu kalau jadi kiai senyum orang ngaji ke kamu. Tapi kalau kamu gak senyum orang ke ngaji yang aliran sesat, misalnya belajar yang aliran sesat. Hanya karena orang netral itu untuk ngukurnya senyum. Bawaan suan kiai dimarahin ya suan yang gak kiai gak dimarahin misalnya. Nah di sini hebatnya Quran. Bayangannya walaupun tafadzul ghalidul qalbi lan faddu min qawli. Kalau kamu jadi kiai kurang simpati pasti orang itu bubar. Di sini fatwa fikih sudah tidak berjalan kalau senyum itu sunat. Ada wajib. Tapi bukan wajib yang keliru kak tadi ijabu malam wajib enggak, ini wajib yang karena hitung-hitungan syariah itu. Lo coba ya, mana ada wong soleh yang top ya.
Sekedar kita mungkin pegawai negeri atau lurah, orang ke kita harus prosedur. Sementara kadang ke tempat yang kurang baik, nggak usah prosedur. Orang kan nyaman nggak diatur, timbang diatur. Bawaan gitu saja sudah membatasi akses kebaikan kan? Jadi lepas dari kita tidak bisa melakukan, tidak apa-apa. Ini kan kita fair secara ilmiah, hitung-hitungannya gitu. Dakoek itu kira-kira hitung-hitungannya begitu. Makanya kiai-kiai yang dulu itu meskipun dalamnya dibatasin karena kiai juga butuh istirahat, butuh macam-macam. Kalau pondok itu enggak 24 jam karena semua orang biar bisa ngakses. Saya tuh kalau ngaji Rebo itu ribuan, enggak mulai orang jelas, enggak jelas, setengah jelas, yang wali, setengah bulat, setengah buron, ada semua. Sampai ada yang setengah buron pernah ketemu polisi yang ngaji. Saya ini mau nangkap kamu malah ketemu di sini jadi sudah lah Pak, atas nama hormat Gus Pak, nangkapnya nanti aja. Karena ketemunya pas ngaji. Karena kebaikan tidak boleh dibatasin. Coba kalau saat pengajian tak batasin, yang dokter saja, yang DRS saja, yang begini saja. Sementara dangdutan nggak dibatasin. Suatu saat maksiat lebih besar ketimbang ngaji. Itu saya ditanya Allah, salam nggak batasin? Saya juga nggak bisa jawab kan kira-kira gitu. Nah ini dakoi, maksudnya ini cerita saya tidak ingin nyinggung siapa ini, maksudnya dakoi itu suatu yang perhitungannya detail itu jelimet. Ya saya teruskan ya. Tapi kamu jangan kaget kalau setiap angkatan beda, ini jelas. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu. Terus wa muqtadal ahwal fi hadil umur imma makruha aw manduba fatakunu fi rutbatil fadail wala tantahi ila tahrim wal ijab. Nah ini jelas. Metode-metode itu sudahlah. Paling kalau benar ya mandubah, kalau salah ya makruha. Kamu jangan kalau orang salah metode tahrim, enggak bisa. Oh metode itu misalnya gini, ada orang enggak nahi mungkar. Oh ini haram, kiai kok enggak punya kepedulian enggak nahi mungkar. Ya jangan gitu, ini urusan manhat. Manhat itu enggak bisa berstatus tahrim atau ijab karena ini fleksibel bimuqtadal hal wal waqti. Jadi ini alimnya Imam Ghazali tidak bisa. Fa inna takhil tahta taklif aslu ma'rifah lillah wa aslu kubadalika qad la yata'adda minal mahbub ila ghairihi wa innamal mu'tadi ifratul khub wastila'u wa dhalika la yadkhulu fil fatwa wa tahta dhahiri taklif. Jadi rasa itu tidak bisa dikendalikan taklif. Artinya gini, agama saja itu tidak bisa ngatur-ngatur rasa. Ini kan misalnya gini, contoh gampang ya, kamu tidak usah tersinggung, pasti kamu mengalami, bukan mungkin tapi pasti mengalami. Wadah orang rokokan, keriting, juelek, puwesek, wedut rokokan, cowok itu rokokan dulu. Itu kayak mau angkel. Wah, semua angkel harus dianggap cowok itu orang bener. Baru ketemu cowok wayu menarik rokokan, mesti oleh mangkel gitu. Wes jam jujur, tidak usah munafik kamu. Betul ya? Ya betul. Jadi itu nggak bisa terus. Misalnya wong tuamu pesen gini, cung. Jogeman pacaran mbek cah wedok sing rokokan. Jule sing rokokan wae cuantik wong sopan pisan. Yo rokokan tapi sopan. Terus kowe ibu ngono. Larangan kok ngono gitu. Tapi misalnya sing rokokan welek gendut keriting. Wes lungguhe nyigrek, bener ibu ora oleh pati. Ternyata pembenaran Anda ini butuh fakta yang lain gitu. Ya itu elek be ayu gitu Mas. Lu kayak ngandel gak? Makanya guyonan yang kiai-kiai kan gitu. Pak Kaji, anak sampean tombok innalillah. Tapi menang. Itu ya guyonan, tapi menurut saya itu betapa manusia itu mudah diombang-ambingkan nih. Masyhur tuh guyonan di kiai-kiai. Pak Kaji ono cawe itu numpak sepeda motor GL Max Pro, dan di saya kan sepeda lanang. Wah, luput suwo kebablasan. Bareng ngono to. Tapi niku ponakane jenengan, muga-muga sepuro pangeran. Ternyata orang reaksi ya berdasar kroni kan. Kalau yang maksiat orang lain yang ada hubungan dengan kita, ben dilanat pangeran gitu. Setelah dikasih tahu niku ponakane jenengan. Muga-muga sepuro pangeran. Jangan-jangan kita juga gitu loh. Dengar orang yang maksiat di tempat-tempat maksiat langsung benci. Tapi bareng dikabari, niku koncone jenengan sing nate nyervit gratisi jenengan traktir. Muga-muga bareng itu. Reaksinya. Karena al-insan Abdul Ihsan.
Jadi ini bukan fatwa yang mengikat, enggak. Nanti takut ijabu malam yajib tadi. Tapi ini kita ngomong ilmiah, kita ngendikan ilmu berdasar yang difatwakan Imam Ghazali di kitab apa? Ihya. Jadi ini pernah tak baca di depan 100 ulama di pas 100 harinya, mungkin lebih ribuan mungkin yang datang pas acara itu. Dan itu dilegitimasi. Jadi ini mutafak lah. Karena saya tidak ngomong mingkibali nafsi, tapi berdasar teks yang ada di Ihya. Soal nanti misalnya kita salah di interpretasi atau salah di perilaku, ya itu normal kita sebagai manusia. Tapi saya pastikan kitab ini orisinil. Bahwa mulai dulu menanggapi kemaksiatan, kemungkaran itu terjadi 3 kelompok. Tapi semuanya tentu ingin merubah. Saya pastikan yang yahlidul qola juga tidak karena kebencian pribadi. Yang lunak juga bukan karena menikmati lah. Yang ribet kita ini kan lunak karena ini kalau yang cantik ke masjid sudah Islami, wah gak ada pemandangan lah, itu ya ribet. Jadi gayanya halus tapi banyak kepentingan. Ya ini jelas ya. Jadi mulai dulu makanya Imam Ghazali sampai punya gelar Hujjatul Islam. Di sini kelihatan apa detail-detailnya Imam Ghazali. Dan beliau berargumentasi. Zaman sahabat pun ketika melihat seperti itu ya beda-beda kan. Di antara yang didawahkan beliau kan mulai periode apa? Sahabat kan, beliau ngendikan apa itu? Fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka nuyuhjaruna bil kulliyah bal kanu munqasimina. Jadi beliau cerita mulai dulu masyhur kan dulu di sahabat. Ya, itu ada orang namanya Nuaiman, kila namanya Abdullah. Itu di Bukhari jelas. Wa kana yulaqabu khimaron. Saking dableknya itu teman-temannya kalau manggil tuh khimar. Terus wakana yuthiku Rasulullahi kasiron, dan dia yang orang yang mudah memperbuat Nabi itu tertawa-tawa. Bawaannya itu bodoni webek Nabi. Masyhur itu. Kalau dia ada pedagang keliling itu Bu atau Pak sini dahar sama Nabi. Setelah dahar, lagi sing bayari sapa? Ya jenengan derek dahar. Masyhur itu. Ya sahabat ya ada yang gitu. Lah itu kalau mabuk enggak di masjid enggak afdol dia. Gak mau di bar, kalau mabuk di masjid. Dia tidak pernah lihat jauh dari Nabi, nggak pernah. Kalau mabuk itu di masjid, sama sahabat-sahabat lain dia dikhat. Dikhat itu diberi sanksi, kalau bahasa pondok ditakzir, ditakdib. Tersangking overnya sahabat yang mentakdib, ada yang ma'aksaroma syarib tal khomrot, abena di Rasul, kau cek nemenin ngarepe Nabi kok ngono kelakuan, anta malun, kau malun. Tapi apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulah. Masyhur itu di kitab Bukhari. Itu oleh komentari Syurahul Hadis, falam yukhriju bil maksiyah anil mahabbah. Ternyata ketika orang ini maksiat, Nabi masih mensifati punya, karena dia tidak mau jauh dari Nabi. Kan banyak orang-orang fasik yang bawaannya tidak mau jauh dari kiai. Makanya orang Indonesia itu kemungkinan tidak tobat itu kecil, karena pas nakal ya para kiai. Dijazai aja diwoco. Jadi misalnya nyon sewu bar delok maksiat entek 1 juta, ini orang masjid ya isek nyumbang. Coba kok mau 50.000 ngono. Isek ora ngimbang gitu loh. Tapi buahnya. Jadi akhirnya ya orang ini orang baik. Saya punya tetangga kalau tukaran sama suaminya itu jujur betul. Kenapa nak tegakno kopi ra gelem, senane ngopi ning warung. Ning kono nak nyugoi mbek senyum kowe ora. Istri kamu kalau nyugoi, oh ngombe. Di warung kan ngersakno nopo. Padahal cantiknya kadang ya sama, atau kadang cantik istri kamu. Tapi gara-gara duar. Lah itu sudah takok apa? Takok. Ini urusan kompetisi itu. Ke kiai dimarahin, ke sini di servis. Nah, ini monggo lah kita belajar bahwa banyak sebagian riwayat disebut Rasul Akli Badal Iman Billah At-Tawaddud Ilan Nas. Setelah kita berargumentasi ilmiah secara tauhid, urutan dawab berikutnya At-Tawaddud Ilan Nas. Kita harus bersikap simpatik dengan harapan simpatik itu membawa orang ilallahi wa rasuli. Kita tidak punya kepentingan pribadi, punya pengaruh banyak, membernya banyak, tidak lah ma'adzallah min dalik, tidak. Tapi setelah kita at-tawaddud ilan nas, coba Rasulullah itu tiru. Sholat itu kayak apa baiknya? Logikanya barang baik tambah lama tambah baik. Tapi itu mukhalafah, itu bertentangan dengan sunnahnya manusia yang suka cepat.
Nyatanya imam yang cepat itu yang lama itu yang disalahkan Nabi. Logikanya kan sholat lama, Qur'annya fase. Yang imam itu Mu'ad bin Jabal. Nggak muntah itu, nggak apa. Mu'ad itu sahabat paling fase, paling alim. Artinya bacaannya itu udah bikin kuping panas ini. Yang ngomong ini loh saya. Itu ketika kelamaan, yang disalahkan Nabi itu yang kelamaan. Karena supaya orang seneng sholat, ya sholat itu jangan jadi problem dong. Cara nggak jadi problem gimana ya? Jangan lama. Kayak apa agama ini? Sholat loh, sebaik sholat aja dikompromikan dengan hukum sosial. Karena kalau sholat terlalu lama, nanti ibadah jadi problem. Sampai segitunya. Ya makanya apalagi kalau kamu sudah ngerasa suaranya elek, tak baku tuh kulhu lah. Terus suaranya elek bakoroh. Suaranya elek. Ini kok diding-didingan? Mustaqim, bagus gak suaranya? Paling bagus ini. Sholat sih. Ya gitu aja ya, dibagi ya. Yang suaranya tidak bagus, suruh imami duhur, asar aja. Tadi yang bagus biar maghrib apa? Isya ya. Ya gitu aja. Tapi ya sudah teruskan ya. Jadi yang jelas ada kelompok ketiga. Yang jelas ini ya, yang kalau kita bisa niru ya, wa ila man yang zur ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul munqata'ah wa tabal. Nah ini ketika Imam Ghazali fa hadhihi daqaiqu diniyah. Ini detail-detail yang setiap turukus salikin itu beda-beda. Wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadihi haluhu wa waqtu. Jadi mulai dulu ini urusan relatif, urusan subjektif. Jadi tidak bisa kamu, ada orang itu maksiat. Bawaannya kalau nggak dikerengi ramari ya ada. Yang bawaannya dikerengi tambah nemen ya ada. Bawaannya nggak jelas ya ada. Banyak ya kalau itu banyak. Jadi mulai dulu tuh ulama dulu tuh fair seperti itu nggak perlu diperdebatkan. Nah, sudah mulai dulu ya beda bimuqtadal hal wal waqti ya. Nah sekarang orang kan milih kalau yang keras nyari dalil keras terus, yang lunak cari dalil lunak terus. Akhirnya dalil kok dicari-cari itu gimana? Ciri utama kebenaran itu fi awali wahlah. Ada ciri utama kebenaran itu al-badihiyah. Makanya kalau dalam ilmu ushul fikih disebut watabadur alamatul haqiqah. Penemuan pertama itu bukti yang digandaki Allah hakikat. Misalnya kamu sama orang nakal tanggo kamu. Anda nih malah nemen. Spontan orang itu pasti gitu. Karena di mana-mana sosialisasi itu dibutuhkan. Ketika negara atau kiai atau tokoh mau bikin apa? Pertama targetnya mesti sosialisasi. Sesuatu pasti ada tadrijan. Itu siapapun, teori manapun, di dunia apapun. Nah itu namanya badiyah. Pikiran segitu itu disepakatin. Nah kita kalau langsung marah, langsung mengusir itu tidak pikiran badiyah yang konsensus. Misalnya anakmu nakal, dengar misalnya nyosok anak kiai, dengar anakmu pacaran. Pikiran pertama itu seorang manusia itu ya dikadani si api-apian. Karena tadi itu badihi itu orang itu. Kamu kepengen beli mobil, pikiran pertama ya singkok sik nabung sik mesti begitu. Nah, jadi ya pasti begitu lah itu kalau kamu ngukur mana yang benar tuh at-tabadur alamatul haqiqah. Kalau kamu ngaji usul fikih itu kan at-tabadur alamatul haqiqah. Alih kang ing atase nar malaikat ente malaikat khazanah itu penjaga nar iddatuhum 19 kama saati fil mudaththir. Jadi penjaga neraka jumlahnya 19 kelompok bilatun kang kereng-kereng. Min walidil qalbi sanging kerase ati sidatun non keras-keras silbat sing dalam jotosi. Layak sunawah ora tau durungan semalaikat Allah ma amarahum ing apa kang merintahno sapa ing malaikat badal minal jalalah. Uti lafat ma amarum badal min jalalati sanging lafat Allah layak suna amrawa tekse ora durakane amrawa faluna ma yumarun nglakoni apa sing diperintah tak kidun. Wal ayatu te ayatu takhwifun niku tak kidun te iki dawuh dadi taukid penguat. Wal ayatu te ayat takhwifun ngekeki peringatan wedilil mukminin anil irtidat sanging murtad. Walil munafikin lan maring wong munafik al mukminin kang mu iman kabeh bi alsinatum dengan lesane munafikin lesan-lesane duna kulubihim. Dadi ayat iki peringatan sing wong mukmin aja murtad, sing munafik sing imane mok lesan tok saiki usahane imane nganti tok ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru jajae alasan sira kabeh alyawma indam iki dina yuqalu lahum dalik den ucapno lahum bodalika dawuh la ta'tadir yaum inta tukhulun nalikane majinge kufar annara en roko ali annahu krana sak temne iktidar iku layan fa ora manfaate wa iktidar kum ing sira kabeh. Kowe nek neraka mlebu wae ke alasan apa wae ora ditampa. Mergo di kesempatan urip ning donya suwi mestine ke iso mikir di sing hak di sing batin.
Inama tuzona mesti diwales sira kabeh mak ing apa iku tumano sira kabeh tak maluna kon sira kabeh jazau kelan piwalese mata malu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu tobat sira kabeh ila wa tobatan kalbat nasuhan kang tenanan bi fathin nun nasuhan wa dhammiha nusuhan. Sadiqatan tegese kang bener bi ala yu adam apa ila dambi ora den baleno apa ila dambi maring dosa wala yuradu lan ora den karno apa la bali ilahi maring dambi. Asa menawa sapa rabbukum tarjiatun utawi asa iku ngekeki arep-arep takok kang tumiba apa tarjiah. Maksude senajan to menawa-menawa tapi sing ngendikan menawa-menawa iku Allah. Mesti terjadi. Kena tobat tenan yang terjadi pasti apa? Iku ayu kafiro angkum sayaatikum. Elek-elekmu disepuro idkhilakum jannat basatina tiksibra-bra kubun tajri min tahtil anhar yauma la yukhzillah. Akhirat iku apa? Akhirat yauma la yukhzillah ndam dinane ora nginakno sapa Allah bidkhalina kelam bono annabi waladina amanu ma. Akhirat itu ukurannya apa? Di hari yang Allah memperlihatkan para nabi dan orang iman itu ora mlebu neraka. Jadi kowe ngrasa akhirat iku tenanan nek wis ngliwati neraka. Mahu nur walladzina amanu wa sertane nabi. Nurhum te cahayane para nabi lan para alladzina amanu yas'a baina aitihim. Kowe ning akhirat sok ben dipandu nur. Dadi anggere raimu ana nure berarti calon mlebu swarga. Nek wis peteng ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mergo malaikat iku ana instruksine ngono. Pokoke anggere sing gak ana nure garuk. Sing ana nure ben lewat. Dadi SIM-e ya nur iku apa? Nur. KTP-ne SIM-e paspore ya nur iku anggere ana nur ya lewat. Wis ngono ukurane iku karena itu yang mandu nuruhum yas'a baina aidihim amahum dengar kabeh wa yakunu bi imanihim kanan ngarep ana kabeh yaqulu rabbana asmim lana nurana kados dongane Nabi Muhammad al-faqi nuron min tahti nuron wa an yamini nuron wa an shimali nuron terakhir waj'alni nuron. Padahal pertama Nabi ngendikan fauqi tahti amami khalfi shimali yamini terakhir waj'alni nuron. Yaquluna padha dawuh sapa kabeh mustanafun rabbana atsmim lana nurana. Dadi nabi sing wong sempurna mawon ndonga ana nur mimbaini yadaya mimbaini khalfi sak teruse terakhir napa waj'alni nuran. Nah iku pengganti kata rabbana atsmim lana nurana. Rabbana dumurane kita asmi kula aturi nyempurnakno panjenengan kita nurana ing nur kita ilal jannah maring swarga. Wal munafiqun de wong munafik yatfa umati apa nuruhum cahayane munafik. Dadi sempat dicahaya piye-piye diiman sithik-sithik, sempat kelip bareng digo mlaku mlebu swarga ora cukup mati ning dalan kaya ilmu mbok go mulang tenan ya ora cukup nek nggo pidato nempel-nempel cukup tidak go mulang urut ya ora cukup nek nempel cukup ya cukup ah nggo nempel-nempel cukup ya kan mau jupuk sing pasaran-pasaran itu kan ya sing jepit-jepit ora ya nek nggo pidato cukup ya cukup tapi gue mulang rutin ora cukup hasotem lho nek pidato ora cukup ya mek sing disenengi Mas enak sing enak nak mau ngulang koyo ngene kan nurut cocok ra cocok layu Gus iya kok iso kon goreng wakfir lan kula aturi nyepuro panjenengan margi kita Rabbana innaka ala kulli syai'in ya ya nabi Zaid merangono sira al-kufar misale bisa wal munafikin munafik tapi nak sing kono merangi kowe ora mung kono tengok perangi yo aja apa mergo ayate jelas qatilul ladina yuqatilunakum merangi mereka yang merangi wong tengok parani ngawur bil salik lan sira kejadian hujah wa lan kerasa sira ali ngatasi kabeh bil ndihar kelan nyental maktilan genting wa ma'wahum jahannam wa bi'sal utai panggonane kabeh nak jahanam neraka jahanam saling ku elek banget almasuri apa nggon bali ya utai jahanam. Berbagai contoh sapa wa matan contoh ladina kafir muratan ukhum muratalun. Menak bojomu ora nurut ku jek enteng. Bojone Nabi Nuh ku ya ora nurut. Bojone Nabi Lut ku ya ora nurut. Padahal iku ora trimo kiai tapi nabi. Iku ya dicoba di bojo gak nurut. Jelas. Kana ta ana sapa imratun Nuh lan Lut iku tahta abdi ini min ibadina sholihain iku sing lanang ya saleh kabeh. Tapi faqonata huma moko ngene bojo loro kuma ing Nuh lan Lut. Fitin dalam agama itkafar kowe ora kak fitin sik enteng. Mok ngongkon nyapu tok. Ambek Isa enteng dol iku mono enteng. Itkafarota krana kufur sapa imratun Nuh lan imratun Lut. Wa kana ana imratun Nuh wasmuha wahilah iku taquli qaumi innahu majnun. Mas yo bojomu biasa to mriko. Bojomu nek ngamuk kowe biasa to mriko. Oh cedian. Berarti kowe kok nabi? No. Gak bojomu nek pas ngamuk piye? Redaksine wis.
Gak piye. Ora waras. Nak ora waras jelas. Gak jawab. Wong gendeng. Bego. Wong gendeng ora waras. Apa nene? Napas ngamuk. Gak napas ngamuk. Stres. Wong pintu ya sing jene. Stres. Sakit pas ngalami kabeh. Jebule akeh. Gak sing ngaji ning kene ngalami ngono pirang persen dari sekian. Ono 99. Apa gendeng gak waras. Stres. Edian. Gak oleh muni edan tak edian. Gak tekanane piye? Bentuk. Apa? Oh, edian. Wong lanang. Kode sakake ngene lho. Iki wong lanang opo? Wong lanang nyapu. Yakin Kanjeng Nabi ku seneng ora umat yo guyu. Seneng Nabi nek ora umat seneng yo melok seneng. Jadi bojone Nabi sinten Nuh ya. Nak ngomentari Nabi Nuh innahu majnun. Ya alhamdulillah dadi padanan apa. Wa mar'atul Lut wasmuha wa ilah tadullu qaumahu dujono sapa imra'atul Lut qaumahu ala adzafi ngatasi tamu-tamune Nabi Lut itnazalu nalikane idza nazalu apa itnazalu idza apa it nalikane tumuran sapa tamu-tamu bi Lut latang untuk bengi bi ikotinar kelan nguripno geni wa naharan uturina bitatkhin kelan gawe api-apian to kelan beluk. Masyhur kan Nabi Lut itu duwe kaum sing ngalami kelainan seks. Lah iku nak ditamu, nah pangeran disenani nguji wis ngerti kaum Nabi Lut seneng lanang ganteng, malaikat itu kon macak. Macak lanang ganteng. Pangeran jan senani nguji. Wis ngerti nak rawan kecoba dikirimi MC, Mas. Wis ngerti kiai pas-pasan nah, lho kok dikirimi MC. Iku pangeran jan senengane nguji. Wis ngerti kaum Nabi Lut ngono ya dikirimi wong kan. Mergo pangeran itu seneng nguji. Wis gagah brewokan ya nyapu. Panjen pangeran iku seneng nguji. Wong ngerti selerane perawan tuh ya ros. Mergo pangeran iku seneng apa? Nguji. Ya wae kabeh iku ujian. Atut. Iku piye coba payah iku. Gak terasa berat tadi kan. Berat apa ringan iku? Berat apa ringan? Berat ya? Berat. Berat perawat kok kayak rondo. Iku berat tadi kan ya? Berarti nak kuat hebat ya? Hebat. Ya ora diuji kok. Ujian. Nah kowe kepen rabi ora rabi kuwi ujian. Judulnya sabar terhadap ujian. Aduh. Soalnya pengenan iku top wis. Kowe golek contoh pe nak ngaji ku sempurna ono kan. Biasa diamuk bojo Nabi Nuh sing nabi. Ya, kowe darani bojomu edan. Nah, Nabi Nuh darani enteng. Pokoke bener Imam Ghazali sing iso ngawal Islam itu ilmu. Soale urusan masing-masing. Ilmu. Saya nganti lagi. Gak sembunyi gak ilmu. Mulane kula nu suwun nang ditetir khidmat teng Menara Kudus. Piye dhisik Mbah Sunan Kudus gelare wali ilmu. Masyhur kan dari sekian wali songo sing terkenal ilmu kan Sunan Kudus. Ane pantes e soal ngaji ilmu. Waya lah ngaji Bukhari koyo wong kondang. Tapi nak kula kan kondang tenan maksudnya. Maksudnya urut tenan aja bener. Cara waya rofa ya rofa tenan, waya nasab ya. Nasab. Nak sing ngaji mbah, nak sing ngaji. Penting ngaji.
Falam yuhni among ora iso nyemugena sapa Nabi Nuh wa Lut anhuma minallahi min adzabi sean babar bisa. Wa qila lahumma udkhulan nar ma'at. Mergo kafir. Bojomu kan gak nganti kafir. Mau ngamuke padha tapi imane alhamdulillah. Ana masuk ngamuki kowe sok ben swarga bareng. Ngamuk. Lah sifat ngamuke Allah jupuke pas ning swarga. Sajane Allah jupuk saiki ya iso tapi Allah butuh hiburan. Ya muji apa? Muji. Muji. Mergo nek kowe ora diuji malah dadi ribet. Lho istilah iku salah. Pangeran nak perso Fir'aun ya sumpengi istilah. Makanya saya berkali-kali bilang Quran itu mengikuti adat basyariah supaya wong ku paham. Perilaku yang salah itu dalam bahasa Allah juga falam ma'asafuna apa? Fir'aun dan tentaranya bikin aku susah. Padahal Allah kan enggak mungkin. Tapi nah ketika wong Islam itu nangis mergo cobane gede. Terus malaikat Gusti saake cah saleh kiai desa menyapu saake. Saya pikiran lucu Mas, saya pikiran ben kok ben matur aku seneng nak ndekne ngeluh terus. Jadi pangeran lu seneng roh wong brewo gagah. Terus TL ya. Top leader terus isa-isa. Terus pangeran lu seneng fa indi uhibbu an asma hanina ibadi nak ndekne ngeluh terus aku krungu seneng. Ojo turuti sik malaikat ben tetep ngono. Ya punya sik seneng aku. Lho kecuali kaya aku nih kan pangeran desainnya wis kon mulang. Jadi ra perlu ngalami persapuan. Lho desain awalnya beda. Desainnya beda. Aku seneng nak bahak iku mulang, saake kitabe nak dulang cah ngono-ngono iku kan. Tapi nek iki gak ben. Bengak-bengok ngarepe Hajar Aswad ben nak mulai nyapu. Biasa bengak-bengok yang ngarepe Hajar Aswad. Niki multazam, ini doa paling mustajab. Kalau apa nak mustajab nyapu barang. Maksudnya gawe pangeran mustajab yang mustajab tapi rabab nyapu. Mergo iku ujian apa? Ujian. Ya tugale ngene wong wedok paling abidah lah, paling salihah terus donga ya Allah. Hilangkan selera suami saya ndak kepen wae. Allah tetep ora iso. Nah iku ora iso. Ora iso. Iku lelaki insan apa? Tapi walian padha Mas. Ana wong lanang ndonga ya Allah aku pengen wae bojoku gak cemburu, ora ana piring banteng, ora iso. Gak iso. Pangeran niku seneng sesuai program. Inna kullasyai'in khalaqnahu biqadar. Wis desaine ngono. Kok enak sebaca lho. Iya, kok malah marahi aku dadi pangeran. Nak pangeran tersinggung. Lho malah aku dadi pangeran mbok warahi lho. Lho cak kok bento. Malah warahi. Lho kula jarang Mas, dongane multazam jarang. Aku tidak marahi pangeran. Ben kok dodonya ben. Pokoke labbaik Allahumma labbaik wis baik-baik saja. Ya baik-baik. Sing apik sitok ya. Nek jamaah kurang terus travel rugi lah. Masalah ya? Masalah nah itu masalah. Tidak baik. Tidak baik. Ya Allah, mati Nabi. Sake, mati Nabi saya. Baik. Guru baik. Mulane waline modern kudu wali ilmu cah berat nak waline kabeh umat-umat ngene iki nak gak nggo wali. Berat. Ya gak cukup nak soleh tok gak cukup. Kudu ilmu. Terus sing wis suwi Mas uripe Mas dadi roh donya wis pengalaman. Mangan ya sak rong bulet-bulet terus tenang. Wa daraba wa matal ladina amanu imra'ata Fir'aun. Amanit mat sapa imra'atu Fir'aun bi Musa lan Musa semua te asmane imra'atu Fir'aun Asia ku Asia. Fa adaba mongko nyiksa ing sasa sapa Fir'aun bi an autada.
Kemudian itu macek sapa Fir'aun yadeha ing tangan lorone Asiyah wari jleha. Wa alqala numbana sapa Fir'aun ala sodria ing atase dadane Asiyah rohan ing watu adimatan ing gedhe wastaqbal lan madhepna sapa Fir'aun biya ing Maria asamsa ing srengenge. Fakanat mongko ana sapa Asiyah ida tafarraqa nalikane pisan sapa Fir'aun sang Asiyah utawa ida farang nalikane ninggalno anda sapa man wong wukila ngadin pasare sapa man biya kelan Asiyah dhallalat ha mongko nyupi ha ing sinten Asiyah sapa al malaikatu malaikat. Sekolah nalikane dawuh sapa Asiyah fi khalid ta'dim nalikane disiksa Rabbi ibnili. Rabbi do pengiran ingsun ibni kula aturi bangun panjenengan limaring ibni. Kula aturi bangun panjenengan li manfaat kedhe ingsun inda kani sandinge panjenengan betan fil jannah. Mun kula disesa Firaun ra penting, sementing panjenengan bangun kula omah teng swarga. Faka syafa utafaku syifa mongko den paring muka syafa sapa laha Sayyidah Asiyah faraat mongko ningali sapa Sayyidah Asiyah hu ing ikilah betan fil jannah. Fasaula mongko dadi ringan alaiha ala Asiyah apa takdi persiksaan. Wanat jini min Fir'aun. Lan kula atur nyelamet panjenengan ingsun min Fir'aun wa mali lan punggane Fir'aun wa takdi lan siksane Fir'aun. Wanat jini minal qaumid min Fir'aun sing Fir'aun wa amali lan prilakune Fir'aun wa takdi bihi satruse wanat jini min Fir'aun wa amali wa najini minal qaumid zalim. Ahli dinihi tegese wong sing anut agamane Fir'aun. Pako pada mongko ngambil sapa Allah ruha ing ruhe Sayyidah Asiyah wa qala lan dawuh semen pisan rufi'at den angkat sapa Asiyah ilal jannah hayatan hale urip. Mulane sik kudu ngandel. Ini di antara keramatnya Sayyidah Asiyah nderekno ngawal lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan masyhur ning riwayat-riwayat di antara yang hadir pas Nabi lahir napa? Minal khadiratil qudsiyah termasuk Asiyah sinten? Termasuk Sayyidah sinten? Asiyah mergo rufi'at ilal jannah hayatan. Hale sugeng faya mongko te Sayyidah Asiyah tak kudu dar sapa Sayyidah Asiyah wa tasrafu lan ngombe sapa Sayyidah Asiyah. Wa Maryam lan ya kowe iku kudu kagum ning Sayyidah Ma'atfun alam murati Fir'aun. Ataf ning gone dawuh Imra'at Fir'aun. Ibnata Imran kang dadi putrane Pak Imran alati kang surat kang jaga sapa lati farja ing virgine lati hafizathu. Tegese jaga sapa Maryam ing farji wa fanafakhna. Mongko niyup ingsun fi farjiha min ruhina saking utusan ingsun. Rupane Jibril tegese Jibril hai sunah fakho sigana niyup sapa Jibril fi jaibidaria ing dalam baju wasae baju kurunge Sayyidah sinten Maryam bi khalqillah kabeh tetep mergo digawe Allah Taala. Dadi ora ana penciptaan sing dadekno kudus tetep kabeh gaweane Allah Taala. Terus bi khalqillah fi lau ing prilakune Jibril alwasilah kang tumeka apa fi'lu ila farjiha maring perjine Sayyidah Maryam. Fa hamalat mongko nanggung utawa meteng sapa Maryam bi Isa kelawan ngandung Isa. Wa saddaqat lan bener sapa Isa bi kali wa saddaqat lan bener sapa Ummu Isa utawa Sayyidah Maryam bi kalimat rabbia kelawan aturan-aturan pangerane Sayyidah Maryam. Ai syara'ihi tegese syariat-syariate Allah Taala rabbia wa kutubilan bira-bira kitab Allah Taala al-munazzalati kang den turunno. Wa kanat anon sapa Sayyidah Maryam iku minal qanitin sangka keluarga kaum-kaum sing taat.